Hai mahasiswa sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang probiotik. Keberhasilan budidaya udang diantaranya ditentukan oleh faktor kualitas air dan populasi patogen. Kualitas air, terutama kadar total amonia dan bahan organik yang melebihi ambang batas, merupakan salah satu faktor penyebab penurunan produksi udang. Amonia pada tambah udang berasal dari proses amonifikasi bahan organik yang terdapat pada sisa pakan dan ekskresi amonia secara langsung oleh udang maupun ikan. Bahan organik yang berasal dari pakan yang tidak termakan atau adanya plankton mati, aplikasi pemupukan, dan feses udang secara berkelanjutan akan terakumulasi di dasar tambak. Dalam proses dekomposisi nitrogen organik, penguraian nitrogen menjadi amonium, nitrit, dan nitrat tidaklah menimbulkan efek toksik. Tetapi apabila yang terbentuk amonia, maka kadar rendah pun akan menimbulkan gangguan pada organisme akuatik, bahkan mematikan. Di beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengaruh amonia terhadap penurunan sintasan udang. Jadi amonia merupakan hal yang perlu dan sangat diperhatikan oleh para petambak. Lalu bagaimana sih cara pengendalian amonia? Pengendalian amonia dan kandungan bahan organik dapat dilakukan secara biologis dengan memacu aktivitas dekomposisi bahan organik secara aerobik serta proses nitrifikasi oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Sistem bakteriofiltrasi untuk mengatasi penangkalan kadar amonia, kemudian menggunakan jaringan aerasi dasar untuk mengurangi efek amonia. Itu beberapa langkah cara bagaimana mengendalikan amonia. Kemudian pengendalian kualitas air pun dapat dilakukan dengan perlakuan probiotik. Pada budidaya udang, pengendalian kualitas air secara biologis dapat dilakukan melalui aplikasi probiotik. Aplikasi probiotik ini memberikan efek positif terhadap udang, baik itu pertumbuhan, sintasan, maupun FCR. Hal tersebut telah direview oleh Sambasivan et al. Pada tahun 2003 dan Farzanfar pada tahun 2006, bahwa selain berpengaruh terhadap kualitas air, aplikasi probiotik juga berpengaruh terhadap populasi bakteri Vibrio. Beberapa probiotik yang telah terbukti menekan populasi bakteri Vibrio adalah Bacillus sp, Bacillus subtilis, Bacillus subtilis UTM 126. Lalu, apa sih itu probiotik? Istilah probiotik berasal dari kata Yunani pro dan bios yang berarti seumur hidup, dan sering disebut sebagai promotor kehidupan yang membantu secara alami untuk meningkatkan status kesehatan keseluruhan organisme inang. Probiotik pada awalnya didefinisikan sebagai organisme dan zat yang berkontribusi terhadap keseimbangan mikroba usus. Probiotik sering didefinisikan sebagai aplikasi seluruh data komponen mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesehatan ikan. Dewasa ini, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah yang memadai akan memberikan manfaat kesehatan pada inang. Lalu bagaimana cara pemberian probiotik? Probiotik dapat dilakukan dengan cara mencampur pakan. Probiotik dicampurkan ke pakan dan diberikan ke ikan, atau probiotik dapat ditebar langsung ke media pemeliharaan. Probiotik ini merupakan mikroorganisme yang memberikan efek positif dalam budidaya udang maupun ikan. Probiotik berperan dalam memperbaiki laju pertumbuhan, memperbaiki kualitas lingkungan perairan, meningkatkan daya tahan tubuh udang dan ikan, dan meningkatkan efisiensi konversi pakan. Penggunaan probiotik sudah dapat diaplikasikan dalam bentuk cairan dan padatan pada budidaya udang faname. Bakteri probiotik yang dicampur dengan pakan dikonsumsi oleh udang dan akan terserap ke dalam saluran pencernaan. Kemudian bakteri probiotik akan membentuk keseimbangan mikroflora di dalam saluran pencernaan udang, sehingga bisa menekan populasi bakteri patogen yang merupakan sumber penyakit. Fungsi lain dari probiotik adalah membantu udang merombak senyawa yang merugikan menjadi senyawa yang tidak beracun. Secara garis besar,
Manfaat yang diperoleh dalam penggunaan suplemen probiotik dalam budaya hewan perairan meliputi meningkatkan kualitas perairan, menambah laju pertumbuhan, meningkatkan respon imun, menghambat bakteri jahat atau menghambat patogen, meningkatkan nilai kecernaan atau memperbaiki enzim untuk pencernaan, dan meningkatkan nilai gizi makanan. Beberapa bakteri yang sering digunakan sebagai probiotik dalam budaya udang. Pertama, Bacillus cereus, kemudian Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Bacillus megatherium, Bacillus furnilus, Bacillus subtilis, Lactobacillus bulgaricus, dan Thiobacillus peroxidan. Bakteri probiotik. Bakteri itu ada dua, ada bakteri baik dan bakteri jahat. Adapun bakteri probiotik dikategorikan dalam bakteri baik, misalnya Lactobacillus. Sedangkan Salmonella dan Enterobacter masuk dalam kategori bakteri jahat. Berikut ini beberapa jenis bakteri baik dalam budaya udang. Bacillus cereus. Bakteri ini dipercaya dapat mencegah populasi blue green alga yang berlimpah di daerah air tambak. Kemudian Bacillus coagulans. Bakteri ini dipercaya dapat menstabilkan sistem bioflok dalam air. Kemudian Bacillus licheniformis. Bakteri ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan semisal bakteri Vibrio sp. Kemudian Bacillus megatherium. Bakteri ini dipercaya berperan dalam menghambat perkembangan patogen. Probiotik ditambak. Probiotik ditambak yang digunakan biasanya bakteri Lactobacillus casei. Ini salah satu contoh bakteri yang digunakan sebagai bakteri probiotik, di mana bakteri tersebut berfungsi menguraikan bahan organik dan menurunkan gas toksik dalam tambak. Jenis bakteri tersebut sangat mudah untuk didapatkan. Bakteri Lactobacillus casei dapat ditemukan pada produk susu fermentasi. Harganya pun masih terjangkau bagi para pembudidaya udang di tambak. Selanjutnya, Bacillus furnilus merupakan bakteri yang efektif menghambat perkembangan virus. Bacillus subtilis, bakteri yang mampu menguraikan protein dalam limbah sisa pakan dan kotoran udang. Bakteri ini juga berperan dalam mencegah udang terjangkit penyakit yang disebabkan oleh penyakit Vibrio. Kemudian Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri yang menghasilkan enzim untuk memperbaiki sistem saluran pencernaan udang. Dan Thiobacillus peroxidan merupakan probiotik atau bakteri yang baik yang mampu menetralkan racun H2S. Bakteri ini juga dapat mengoksidasi zat besi yang menghambat respirasi dan pertumbuhan udang. Dalam tubuh ikan, mekanisme kerja probiotik untuk mencegah penyakit adalah dengan menghasilkan suatu zat yang disebut sebagai zat antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat yang ada di alam sehingga jumlahnya tidak sampai membahayakan bagi ikan. Pemberian probiotik pada pakan, air, atau keduanya dapat dilakukan karena bakteri membawa penyakit ada dalam pencernaan ikan itu sendiri atau ada dalam lingkungan tempat ikan hidup. Beberapa ilmuwan bahkan meneliti kemungkinan probiotik mampu mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Probiotik dalam mengatasi kualitas air. Cara ini yang paling populer di komunitas petani ikan karena disebut dalam kemasan probiotik komersial yang banyak beredar di pasaran. Diklaim bahwasanya probiotik dapat bekerja menyingkirkan bakteri jahat. Tidak sepenuhnya salah, akan tetapi hal yang paling penting dari kerja probiotik adalah bagaimana probiotik tersebut mampu mengolah kualitas air sehingga ikan dapat tumbuh sehat. Probiotik dalam hal ini berfungsi sebagai bakteri yang mampu menurunkan kadar zat-zat yang membahayakan pada ikan, seperti nitrat dan nitrit, bahkan amonia. Beberapa probiotik bahkan mulai diteliti untuk dapat difungsikan sebagai penstabil kadar oksigen terlarut dalam air. Cara membuat probiotik dan prebiotiknya.
Jadi alat yang digunakan dalam membuat probiotik seperti aerator, selang aerator, batu aerator, timbangan, dan ember. Adapun bahan yang digunakan seperti bakteri Lactobacillus casei, molase, ragi roti, garam, tepung ikan yang saya maksud, dedak, dan air tawar yang sudah dimasak. Bakteri Lactobacillus casei awalnya difermentasi selama 3-4 hari dalam kondisi tertutup rapat dengan aerasi. Fermentasi tersebut ditambahkan dengan molase. Pemberian molase berfungsi sebagai makanan bakteri. Jadi ini teman-teman cara pembuatan bakteri. Jadi kita menggunakan air tawar, tepung ikan, tepung dedak, bakteri Lactobacillus casei, molase 250 gram, garam 250 gram, dan ragi roti sebanyak 11 gram. Kemudian langkah-langkah pembuatan probiotik. Pertama, siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Lalu pasangkan batu aerator pada selang aerator. Lalu pasangkan selang aerator yang sudah dilengkapi batu aerator pada aerator yang akan digunakan. Bolongkan tutup ember untuk memasukkan selang aerator ke dalam ember yang akan digunakan. Timbang masing-masing bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan sudah disebutkan pada slide sebelumnya dengan dosis-dosisnya, sudah ada takarannya masing-masing. Teman-teman mahasiswa mungkin bisa melihat di slide bagaimana takaran atau dosis bahan yang digunakan pada saat pembuatan probiotik dan prebiotik. Kemudian ini langkah-langkahnya dalam merekultur bakteri probiotik rica. Probiotik rica itu merupakan probiotik yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh balai riset yang berada di Maros. Jadi pertama kita memasak 500 gram dedak halus plus 200 gram tepung pakan dengan menggunakan 10 dan dengan melarutkan ke dalam air yang bervolume 10 liter. Kemudian setelah mendidih sekitar 10 menit, apinya dimatikan. Masukkan molase sebanyak 210 gram atau sekitar 190 ml, lalu diaduk. Kemudian masukkan 50 gram ragi roti sambil diaduk terus. Setelah itu dinginkan campuran pro dan prebiotik tersebut hingga suhunya di bawah suhu 40 derajat Celcius. Setelah dingin, dimasukkan ke dalam ember yang bervolume 20 liter. Masukkan bakteri probiotik, bisa Lactobacillus casei, mungkin bakteri-bakteri atau bakteri rica yang telah dihasilkan oleh Balai Maros sebanyak 100 ml per ember. Dosisnya seperti itu. Kemudian diaerasi secara terus-menerus dengan aerator ACDC. Setelah 2-3 hari probiotik bisa dipanen lalu ditebar ke dalam tambak dengan dosis 2-10 liter per hektar. Ini contoh hasil penelitian mengenai probiotik dan simbiotik yang mampu mengendalikan Vibrio harvei dan IMNV pada udang faname. Tulisan ini ditulis atau disusun oleh Wida Narni, Gianni Indah Nurmala, dan Sukenda. Dikatakan pada bab pendahuluan bahwasanya penyakit merupakan hal yang sangat urgent dan sangat penting dalam dunia perudangan karena memiliki peran yang sangat penting terhadap produktivitas. Salah satu yang menyebabkan kerugian bagi petani yaitu adanya infeksi IMNV atau infectious myonecrosis virus. Gejala klinis yang umum terjadi ketika terserang IMNV yaitu munculnya warna putih pada distal abdomen dan hilangnya transparansi pada permukaan tubuhnya. Yang paling bahaya di sini adalah mortalitasnya, di mana mortalitas yang disebabkan oleh IMNV itu mencapai 4.060 ditambah. Nah, yang paling berbahaya adalah mortalitas yang disebabkan oleh IMNV. Mortalitasnya sangat tinggi. Nah, selain IMNV, penyakit yang sering juga ditemukan pada faname adalah
Vibrio harvey. Jadi Vibrio harvey merupakan salah satu agen penyakit fibrosis yang menyebabkan penyakit udang berpendar atau penyakit kunang-kunang, serta merupakan patogen oportunistik yang umum dijumpai di lingkungan dan pemeliharaan udang atau ikan laut. Jika kondisi udang sehat atau jika kondisi udang menurun, maka bakteri ini akan bersifat patogen. Beberapa penulis mengatakan bahwasanya harvey dapat menginfeksi udang maupun ikan ketika kepadatannya mencapai 10⁻⁶ CFU per mililiter. Salah satu alternatif pengendalian untuk mengatasi serangan penyakit tersebut adalah penggunaan probiotik dan simbiotik. Bakteri probiotik merupakan bakteri yang baik pada organisme budidaya karena dapat memodifikasi komunitas mikroba, memperbaiki nilai nutrisi, memperbaiki respon inang terhadap penyakit, memperbaiki kualitas air lingkungan, serta dapat meningkatkan respon imun. Pada penelitian kali ini, pada penelitian yang ditulis oleh Widarnanit et al., digunakan bakteri Vibrio alginoticus SKTB yang telah diuji efektif menghambat serangan bakteri Vibrio harvey dan meningkatkan sintasan udang dari hingga 30%. Jadi probiotik merupakan bahan pangan dengan kandungan oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh inang tetapi memberikan efek menguntungkan bagi inang dengan cara merangsang pertumbuhan mikroflora saluran pencernaan. Probiotik yang digunakan adalah hasil ekstraksi dari ubi jalar varietas suku yang telah diuji dapat mendukung pertumbuhan dan aktivitas bakteri probiotik Bacillus NPS pada ikan nila. Sedangkan simbiotik merupakan kombinasi seimbang antara probiotik dan prebiotik dalam mendukung sintasan dan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam saluran pencernaan makhluk hidup. Di bahan yang digunakan dalam mempersiapkan probiotik, pertama, ekstraksi probiotik dilakukan menggunakan etanol 70%. Ini mengacu pada metode Park et al. 2010. Kemudian menggunakan tepung kukus ubi jalar yang disuspensikan pada etanol 70% dengan perbandingan 1:10. Kemudian homogenisasi dilakukan dengan menggunakan magnet stirol selama 15 jam. Kemudian dipisahkan antara pelet dan supernatannya. Pemisahannya dilakukan dengan sentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Filtrat atau pelet yang diperoleh kemudian di evaporator menggunakan vakum evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Jadi yang diambil peletnya sedangkan supernatannya dibuang. Hasil pemakatan kemudian diencerkan dengan aqueous steril hingga mencapai kadar total padatan terlarut atau TPT sebesar 5%. Adapun persiapan probiotik. Bakteri probiotik ditumbuhkan pada media seawater complete atau SWC sebanyak 5 gram, bakteri pepton 1 gram, yeast ekstrak 3 ml gliserol sebanyak 750 ml air laut dan sebanyak 210 ml aqueous. Kemudian bakteri dan campuran tersebut diinkubasi pada water bath shaker dengan kecepatan 140 rpm dengan suhu 29 derajat Celcius selama 24 jam sehingga didapatkan kepadatan akhir yaitu 10⁻⁸ CFU per mililiter. Setelah itu dilakukan pemisahan antara sel bakteri dengan media menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit dan dicuci sebanyak 2 kali dengan larutan fisiologis steril yaitu NaCl. Adapun persiapan patogen digunakan adalah Vibrio harvey dan IMNV. Jadi isolat Vibrio harvey merupakan koleksi laboratorium kesehatan ikan yang didapatkan dari IPB. IMNV merupakan isolat yang didapatkan dari BAP Situbondo Jawa Timur atau yang diperoleh dari udang Faname positif IMNV. Jadi ekstraksi IMNV dari tubuh udang dilakukan berdasarkan prosedur Escobedo et al. 2006. Ekstrak IMNV yang diperoleh kemudian disimpan pada suhu
70 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pengujian prebiotik, probiotik, dan simbiotik pada udang faname. Persiapan media pemeliharaan dan hewan uji wadah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 15 akuarium dengan ukuran 60 x 30 x 35 60 x 30 x 35 cm3. Sebelum digunakan, akuarium disterilkan dengan cara dicuci dan disinfeksi menggunakan kaporit 100 mg per liter dan klorin 30 mg per liter, kemudian dinetralkan dengan sodium tiosulfat sebanyak 15 mg per liter atau ppm. Masing-masing akuarium dilengkapi dengan shelter sebagai tempat udang berlindung ketika molting. Ruang uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah benur udang faname yang berasal dari Labuan, Banten. Sebelum perlakuan, benur dipelihara hingga memiliki bobot rata-rata 2 gram per ekor. Kemudian dilakukan persiapan pakan uji. Pakan digunakan selama penelitian adalah pelet komersil dengan kandungan protein 40%. Dosis probiotik yang digunakan sebesar 1% dari jumlah pakan yang diberikan. Ini mengacu pendapat dari Wang 2007. Sedangkan dosis probiotik yang digunakan sebesar 2% dari jumlah pakan yang diberikan. Pembuatan probiotik dilakukan dengan mencampurkan probiotik sebanyak 1% dari dosis pakan dan probiotik sebanyak 2% dosis pakan yang diberikan dengan menambahkan kuning telur sebanyak 2% dari total pakan yang berfungsi sebagai perekat. Jadi kuning telur ini fungsinya sebagai perekat probiotik dan prebiotik. Sebelum diberikan ke udang, pakan anginkan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit untuk mengurangi kelembaban. Pengujian pakan uji pada udang faname ini terdiri atas 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Pemberian pakan dilakukan 4 kali dalam sehari, yaitu pukul 7, 11, 15, dan 19 waktu Indonesia Barat. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan feeding rate-nya menurut SNI 017246 2006, yaitu sekitar 15%, menurun hingga 10%. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan penyimpanan dan pergantian air setiap hari sebanyak 10% dari total volume akuarium. Nilai kualitas air pada semua perlakuan berkisar antara suhu 28,2 sampai 29 derajat Celcius. pH-nya dari nilai 7,5 sampai 8, oksigen terlarutnya atau DO-nya rentannya dari 4,9 sampai 7,3 ppm atau miligram per liter. Kemudian salinitasnya sekitar 30,2 sampai 30,9 ppt. Total amonia nitrogennya atau TAN-nya dari 0,184 sampai 0,783 ppm. Jadi nilai tersebut menurut pustaka atau menurut SNI 017246 2006 masih dalam kisaran normal. Hasil dan pembahasan. Kalau kita lihat hasil pada gambar 1, pada akhir perlakuan prebiotik, probiotik, dan simbiotik menunjukkan bahwa nilai sintasan tertinggi terdapat pada perlakuan probiotik mencapai 88,33%, diikuti perlakuan simbiotik 85%, perlakuan kontrol 81,67%, dan terendah pada perlakuan prebiotik yaitu 76,67%. Akan tetapi pasca uji kita lihat pada gambar B, jadi perlakuan probiotik memiliki nilai sintasan tertinggi yaitu 79,17%, diikuti dengan probiotik yaitu 75%, simbiotik 70,83%, dan terendah pada perlakuan kontrol positif yaitu hanya mencapai 50%. Kemudian gambar selanjutnya atau diagram selanjutnya kita bisa lihat bagaimana laju pertumbuhan harian probiotik, simbiotik, prebiotik, dan kontrol. Kalau kita lihat di mana P1 yaitu prebiotik menunjukkan laju pertumbuhan harian tertinggi, disusul dengan probiotik, simbiotik, dan terakhir kontrol. Sedangkan konversi pakan, pada konversi pakan kita bisa lihat bahwasanya
konversi pakan yang paling rendah atau paling tidak efisien, yaitu FCR dari kontrol yang lebih dari 2. Kemudian diikuti dengan prebiotik, lalu simbiotik, dan FCR terendah yaitu P2, yaitu pemberian dengan probiotik. Pengamatan selanjutnya yaitu mengamati total hemosit pada udang. Pada diagram A yaitu akhir perlakuan, dan pada diagram B pasca uji tantang dengan koinfeksi Vibrio harvey dan virus IMNV. Kita bisa lihat bahwasanya THC atau thermal hemosit pada P2 yaitu probiotik menunjukkan jumlah kepadatan hemosit tertinggi lebih dari 10,7 sel per mililiter. Kemudian yang terendah ada pada kontrol positif. Sedangkan pada diagram B yaitu pasca uji tantang dengan Vibrio harvey dan IMNV terlihat bahwasanya perlakuan dengan probiotik atau P2 menunjukkan nilai hemosit tertinggi dibandingkan perlakuan yang lain, dan yang terendah ada pada kontrol positif. Dari beberapa tabel yang telah kita lihat bersama-sama, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu pemberian prebiotik, probiotik, dan simbiotik mampu meningkatkan sintasan dan respon imun udang faname terhadap koinfeksi Vibrio harvey dan IMNV. Sintasan terbaik diperoleh pada perlakuan probiotik sebesar 79,7%, diikuti prebiotik sebesar 75% dan simbiotik sebesar 70,83%. Sedangkan sintasan yang diperoleh pada kontrol positif hanya mencapai 50%. Jadi adapun laporan aplikasi probiotik pada budaya udang faname di tambak, katanya aplikasi probiotik pada budaya ikan dan udang dilaporkan efektif untuk menekan tumbuhnya bakteri patogen dan mampu meningkatkan produktivitas ikan maupun udang. Kemudian pada kegiatan ini dilakukan aplikasi probiotik pada budaya udang faname di tambak dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan udang dengan kepadatan total bakteri di tambak budidaya yang luasnya mencapai 5.000 meter persegi dengan padat tebar mencapai 210.000 ekor. Jadi air budidaya berasal dari tandon yang dialirkan dengan menggunakan pompa, menggunakan kincir air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Pakan yang diberikan berupa pakan pembuatan pelet yang ditambahkan vitamin B kompleks dan vitamin C dengan dosis pemberian sebanyak 3% dari bobot biomasa dengan frekuensi pemberian pakan pada tebar sampai udang berumur 2 minggu sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore. Setelah berumur 14 hari atau sampai 1 bulan, pakan diberikan 3 kali sehari yaitu pagi, siang, sore. Jadi ada peningkatan pakan setelah umurnya 14 hari. Kemudian setelah udang berumur di atas 1 bulan, pakan diberikan 4 kali. Jadi ada penambahan frekuensi lagi jadi 4 kali yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Penggunaan bakteri probiotik setelah udang berumur 10-15 hari dengan frekuensi pemberian dilakukan setiap 3 hari sekali selama pemeliharaan udang. Pemeliharaan dilakukan selama 3 bulan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ada pertumbuhan yang stabil di mana rata-rata bobot pada saat awal tebar yaitu 0,004 gram meningkat menjadi 8,41 gram di akhir kegiatan. Sedangkan kepadatan total bakteri di tambak budaya masih dalam taraf yang wajar, yakni berkisar antara 10⁻³ sampai 10⁻⁴ CFU per mililiter. Terkait kestabilan dan ekologi mikro pada air perikanan, cara memperbanyak probiotik untuk diaplikasikan pada kolam atau tambak udang faname membantu masuk. Jadi sebagai kesimpulan, penggunaan probiotik pada tambak baik udang maupun ikan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena mampu meningkatkan laju pertumbuhan, menurunkan mortalitas,
meningkatkan daya tahan tubuh ikan, meningkatkan nilai nutrisi, dan meningkatkan nilai kecernaan. Artinya dengan penggunaan probiotik, keuntungan bagi petani atau petambak akan semakin meningkat.